وله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Alhamdulillah tadi sudah ikutan games namanya TTM, teka-teki matan, ya, atau biasa disebut komuni matan, ya, komuni matan. Jadi kita ini ada beberapa games yang tidak bisa lepas. Satu komuni matan, yang dua bom dod, sama tiga cerdas rumah. Cerdas rumah tadi apa? Pertemuan depan. Siapin semuanya, jangan jadi beban kelompok. Ya, tolong ya. Jadi ya cukup relan aja, nggak main apa-apa. Ya, dia di bawah bawang ada anak lagi tuh. Cucu bawang dia. Cucu bawang. Ya. Nah, antum siapin ya, pembahasannya tentu pasti tidak akan jauh dari tajwid dan matannya. Maka benar-benar harus dipersiapkan. Nanti insya Allah ada hadiah khusus buat yang menang di mana lomba cerdas smart, ya, insya Allah taala. Baik, sampai sini dari apa, ketika sebelum tawakuf, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang semua materi yang sudah pernah dipelajari mungkin, karena ini pertemuan ke-8 ya, betul? Pertemuan ke-8. Saya harapkan semuanya bisa paham, ya, bisa paham, bukan hanya paham, tapi bisa juga mempraktekkan atau mengamalkan apa yang sudah diberitahukan atau yang sudah dipelajari pada pembahasan ilmu tajwid, ya, karena nanti insya Allah dalam hal ini ya kita akan fokuskan benar-benar kepada selain daripada diroyahnya, teorinya, tapi yang paling penting adalah prakteknya, yaitu riwayahnya. Terus fasihah tulisannya, sudah menemukan kesulitan dari fasihah tulisan dari FL, udah berapa kena huruf coret, ya, ada yang udah huruf apa, udah semua. Kelompok Ustadz Ali siapa? Kelompok Ustadz Ali siapa, katakan sendiri, antum doang Ustadz Ali? Yang masih bertahan? Masya Allah, ya, luar biasa. Berarti privat sekarang Ustadz Ali sendiri. Kalau Ustadz Farhan bertiga, berempat. Oh iya, Insya Allah. Gimana kelompok Ustadz Ali udah sampai mana? Antum kelompok Ustadz Ali udah sampai mana? Yang Ustadz Ali itu, terakhir sampai mana? FL, Zai. Oh, berarti dikit lagi. Ada berapa huruf lagi? 8 huruf lagi. Baik. Yang kelompok Ustaz Farhan udah berapa? Coba, Mar? Zai juga menemukan kesulitan? Apa? Udah ada yang kena suruh benerin? Huruf jim. Andi? Ya, nggak tahu. Ini relan versi gede ini. Relan versi sedang. Ya. Relan versi sedang. Ya, Ustaz, Ustaz.
Udah kenapa sama Ustaz Farhan? Oh, belum ada spesifik. Belum. Ya, biasanya nanti di akhir itu nanti ada eh pre-test ya, persiapan itu perlu diinginkan. Ya, kok gimana? Aman? Kalau kelompok Ustadz Goji udah nggak usah ditanyain ya. Ya, kena bantai bolak-balik. Itu tuh, yang satu lagi tuh. Nah, nah. Dari 29 huruf 30 kena dia. Hmm, hmm. Minus. Ya. Masih ngutang satu gitu. Apa yang akhwat ada masalah pada huruf? Apa yang sejauh ini masalah? Dhad. Apalagi? Ain. Terus matan, matan sampai mana matan? Yang nggak mukim kemarin sampai mana? Bab mat. Andi udah lamat. Lamat. Kirain waktu mausul gitu kirain. Oh, bener-bener ah. Ya, set gimana antum? Udah dot. Tambah saat sekat tambahin lagi. Pak mana? Antum set. Apa? Udah mau ah? Udah khatimah tayyib. Santum. Yang akhwat apa ada yang khatimah? Ada yang udah khatimah? Husnul khatimah. Husnul khatimah duluan. Gimana? Ada bab susah yang kelompoknya saja siapa? Sofi udah sampai mana rata-rata? So, kalau Ustaz Sofi musrif apa santri ya? Udah sampai mana? Udah selesai ya? Hah? Sampai mana? Udah selesai. Yang belum? Waktu mausul. Waktu mausul. Yang kalau mau Ustaz jadi beras? Siapa yang kalau mau Ustaz jadi beras di sini? Nah, udah sampai mana? Sampai mana, Bu? Apa? Lidah apa? Matan sampai mana matan? Dod. Siap. Ada yang udah khatimah? Apa? Hamzah wasal? Belum. Taat. Waktu mausul. Ini. Terus kemana nih? Sampai mana? Sampai mana tuh? Awas ya. Nah ini, alhamdulillah materi cukup cepat pembahasannya. Artinya ada beberapa kemungkinan akan ada 2 pertemuan antum untuk benar-benar mematangkan di matan dan juga di mana fasuhatul lisan ya. Karena ujian tulis itu hanya bisa dilewati untuk yang ujian lisannya selesai. Nah, ujian lisan itu hanya bisa dilewati ketika dia selesai hafalannya. Minimal menyetorkan 109 bait. Ya, tapi kan nanti ada pertanyaan. Ya kan ada pertanyaan. Minimal lah ya. Kalau Andi kan udah 4 kali daurah. Donatur tetap dia. Ya. Nah, itu 109 itu harus store semuanya, benar-benar harus store semua. Satu. Yang kedua nanti kan akan ada 10 soal. Ada berapa soal, Ustaz? 5 soal ya? 5 soal tambahan, 5 soal tambahan ini. Jadi nanti kalau selesai 109 bait, itu nanti maksimal kesalahannya adalah 5 untuk dibantu.
Ya, 5 kesalahan untuk dibantu. Ya, jadi misalkan nanti sekali, misalkan lupa dikasih apa, misalkan belum nggak ditegur, ditegur 1 sampai 5, 5 berarti nanti pokoknya itu nanti akan kehilangan 5 poin. Jadi jumlah keseluruhan sebenarnya kalau 109 lancar, nilai antum ikhwan dan akhwat itu 95 kalau lancar. Setelah itu nanti akan ditambah 5 poin tambahan. Poin nomor huruf, ya nomor huruf apa, nomor nomor matan, poin kalimat matan, poin acak-acak, ya poin dan lain sebagainya. Pokoknya ntar ada 5. Dari 5 pertanyaan itu kalau misalkan benar semua nanti berarti jadi berapa? 100. Nah, nilai mumtaz ma'amar tabati syaraf itu nanti akan ngaruh ke nilai tulis. Ya, kenapa ujian tulis itu harus hafal? Karena di ujian tulis nanti ada matan juga. Dan antum harus menuliskan kembali matannya. Ya, mungkin sih nggak nyampe 5 bait atau 6 bait, enggak. Tapi paling misalkan 3 bait. Cuman kan tetap aja kalau nggak hafal ya ngeblank juga. Makanya benar-benar harus hafal. Nah itu. Jadi ujian tulis itu nilai minimal 75 ya. 75 kalau nggak salah, 75. Nilai minimal 75. Ya. Nanti nilai minimal 75 baru naik munaqasyah. Ya, naik munaqasyah. Perhatikan, yang sampai ke tulis nanti insya Allah saya akan berikan ijazah al-mursyid. Ijazah al-mursyid. Ijazah al-mursyid ini artinya ibu, bapak, ikhwan akhwat fil hazanallahu yakum bisa mengajarkan dengan buku al-mursyid kapanpun tanpa minta izin. Karena sudah terverifikasi dan sudah tersertifikasi karena sudah sampai ujian tulis. Sebab kalau udah sampai ujian tulis sudah ini ya. Gitu. Dan antum berarti sanad orang pertama. Ya kan nanti kan ada dua, tiga gitu kan. Jadi misalkan nanti tahun 2100 ya saya pemegang sanad al-mursyid generasi ke-8 misalkan. Ya, walau alam ya. Jadi kan ntar ada perjalanannya seperti itu. Itu yang kalau sampai ujian list sampai munaqasyah nanti akan diberikan sanad jazarinya. Sanad jazari itu nanti akan ada 2 jenis sanad. Sanad ali sama ada sanad safil. Sanad ali adalah sanad yang bisa diberikan kepada orang lain, diturunkan kepada orang lain. Sanad safil adalah sanad yang kuat sebenarnya, tapi hanya digunakan untuk diri sendiri dulu. Kapan dia bisa naikin? Nanti dia bisa ngerofak ke saya kapan-kapan. Ya, bisa ngerofak ke saya kapan-kapan. Jadi intinya itu adalah 2 sanad. Ya, ada sanad Ali dan sanad safil. Sanad Ali itu nilainya minimal 95 di munaqasyah dan sudah dapat dipastikan hurufnya bersih 100%. Ya, jangan geleng-geleng dulu, slow. Ya, bukan geleng-geleng aja. Ya, khawatir ya, santai. Jadi itulah fokusnya nanti ya, itu fokusnya. Makanya kenapa di sini saya sampaikan kalau bisa matannya dikejar dulu sekarang, mumpung ada waktu. Ya, mumpung ada waktu. Ya, nanti sanad safil juga bersanad tetap. Cuma ya sanad safil ini nanti belum berhak untuk menurunkan kepada orang lain. Dia cukup misalkan oh ini lebih tersertifikasi ibaratnya ini derajatnya derajat nomor 2 lah. Ya, nanti derajat nomor 1, tingkat nomor 1 itu yang bisa menurunkan kepada orang lain atau ke generasi-generasi berikutnya. Ya, dan nanti insya Allah Ta'ala yang akan di ini kan adalah saya berikan tentunya yang generasi ke
12. Ya, generasi ke-12 daripada Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Baik, itu ya. Nanti kalau udah seperti itu, ngafal tuhfah pun, untuk dapat sanad gampang. Tuhfah itu isinya kurang lebih sama dengan Jazari, bahkan Jazari lebih banyak dibandingkan tuhfah, karena tuhfah itu dibuat memang fokusnya kepada nun, sukun, tanwin, dan mad. Ya, tapi kalau matan Jazari semuanya dibahas di dalamnya. Ya itu, semangat ya, masih semangat nggak? Ya itulah proses, namanya juga proses dalam menuntut ilmu. Ya, dulu saya sampaikan juga saya dulu sama sekali nggak ngerti apa sih tujuannya, apa sih sanad ini gitu ya. Udahlah nggak usah ini juga, nanti mengaji aja gitu. Ya. Tapi ternyata penting. Jangan sampai nih teman-teman, fillah azanallahu yakum, terutama apalagi yang jadi santri sekarang nih, saya sampaikan jangan sampai nanti antum ngontak ana pas ana lagi nggak ada waktunya. Ya nanti Ustaz, ana mau, dan itu banyak alumni banyak yang ngontak ke saya. Ana nyesel tuh kemarin waktu dars udah ikutan 2 kali nggak lulus juga karena ana nggak serius. Itu kembali lagi ke antum masing-masing. Ya kembali lagi ke antum masing-masing. Ya gitu ya. Baik. Kita langsung buka sekarang bab maktub mausul. Nanti ada outdoor ya. Outdoor hari tanggal berapa? Nanti jadi apa? Hah? Kenapa nggak jadi outdoor? Outdoor aja. Rapatin dulu. Karena materinya paling bentar lagi selesai. Baik. Baca ya. Babul maqtu'i wal mawsuli. Wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wata. في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هودلا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقولا إما بالرعد والمفتوح صل وعما قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا.
وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذاك البئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفض مشتهد يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغير ذي صلا فأينما كالنحل سلو مختلف في الشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوا وهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوهى ويا لا تفصلي. Lanjut, babut ta'at wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah la'rafiru min hudika fil baqarah ni'matuha thalathu nahlin ibraham معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. طيب, bab
maktu mausul ini adalah membahas tentang mana saja yang maktu terpotong dan mausul dan tersambung. Contohnya misalkan di sini ya, pada huruf ta fi mushafil imam. Maksudnya fi mushafil imam ini adalah dalam mushaf Utsmani fi ma qad atah yang akan datang. Nah, contohnya ada 7 tempat yang harus dipotong. Faqta bi 'ashri kalimatin. Yang pertama adalah an la. Dia nggak ditulis Allah, walaupun bacaannya Allah, tapi tulisannya bukan hamzah lam tasdid alif, tapi melainkan hamzah nun sukun lam tasdid dan alif. Ya, ketika bersambung pada Allah tusyrik, Allah yusyrikna, Allah tusyrik, Allah yadkhulna, Allah ta'lu. Ya, paham? Kemudian pada Allah yaqulu, Allah aqula. Ya, dan khususnya apa namanya? Pada surat Ra'ad Ar-Ra'ad. Ya, kemudian pada huruf amma, an dan ma. An dan ma. Dia bisa ditasdid, bisa disambung nggak sebenarnya? An sama ma bisa. Cara bacaannya disambung kayak nyambung kan? Padahal sebenarnya aslinya adalah dia apa? Terpisah. Ya. Kemudian pada kata amman. Nah, dan lain sebagainya itu semua ada di apa namanya penjelasannya insyaallah taala di masa yang akan datang. Yang penting kita fokuskan di pemahaman sama seperti halnya bab dot dan dha, begitupun juga di bab lamat bab apa maktu dan mausul. Ada juga namanya bab taat. Bab taat itu membahas tentang huruf ta yang dituliskan maftuhah atau ta yang dituliskan marbutah. Contohnya pada kalimat rahmat, ya, dia ada yang ditulis ta maftuhah, ada ditulis ta marbutah, ya. Contohnya pada surat Az-Zukhruf, ya, kemudian surat Al-A'raf, surat Rum, surat Hud, surat Kafi, Kafi itu maksudnya surat Maryam, ya, surat Al-Baqarah dan Al-Baqarah, ya. Selanjutnya yang lain-lain juga sama, ya, akhirat, kemudian imro'atun, syajaratun, fitrat, baqiyat, wabanatun, kalimat, itu semuanya pakai ta maftuhah. Seperti itu. Bisa dipahami? Nanti insya Allah silakan dipelajari sendiri pada pembahasan waktu mausul dan bab taat. Karena waktu mausul dan bab taat ini adalah bab rosem. Pembahasan apa? Rosem. Pembahasan rosem itu pembahasan bagaimana cara penulisan Al-Quran. Ya, pembahasan apa? Penulisan Al-Quran. Jadi ada namanya pembahasan rosem dalam hal ini. Kenapa Al-Quran dituliskan begitu, begini, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan ada rumus atau hukumnya. Ya, dan ada beberapa juga yang memang disebutkan karena memang riwayatnya seperti itu. Misalkan contohnya dalam Al-Quran kalau kita tuliskan apa namanya kata mi'ah, ya, mi'ah seperti ini kan tulisannya, iya gak? Mi'atun, ya, mi'atun tulisannya seperti ini, mim, alif, hamzah, ta. Padahal kalau secara rumus Al-Quran atau secara penulisan bahasa Arab, mi itu harusnya gabungnya dengan apa? Badan ya, betul?
Kan harusnya begini berarti kan? Iya nggak? Ini harusnya tulisan mi'ah. Nah, kenapa kira-kira ada alifnya? Yang tahu 100.000. Nggak ada. Selain itu, angkat tangan, jelasin. 100.000. Kalau angkat tangan, nggak bisa jelasin 100.000 buat saya. Hah? Ayo serius nih. Ayo, yo, 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 yo. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Udah nunggu naik harganya nggak ada, nggak usah nunggu naik. Apa? Ikhwan, ikhwan, jawab aja nggak boleh. Kenapa? Nggak ada? Karena di orang itu titik mengkawal juga nggak ada jadi ada di bagiannya itu menjadi berbeda. Emang kenapa kalau nggak dikasih alif? Ya cepet bagi 3. 30 itu 10 pajak 10% ya, jadi potong pajak. Ini belum, itu doang. Hampir. Jawabannya ya, nggak dapet cepet ini mah. Tadi di zaman dulu belum adanya apa? Belum adanya harokat titik, sehingga ya kalau misalkan tulisan mi'ah aslinya itu semua dihapuskan titik dan hamzahnya, maka orang akan ada yang membaca dia dengan minhu. Ya, bisa nggak dibaca minhu kira-kira? Kenapa baca minhu? Karena mim terus habis itu hamzahnya ini nggak ada nih, ya kan berarti bisa dibaca nun, ya kan? Sehingga tulisannya makanya diberikan apa? Alif. Fungsinya adalah membedakan bahwa setelah ini nanti akan ada huruf yang
berkaitan dengan alif itu hamzah, huruf kok ya, huruf yang berkaitan dengan alif itu hamzah, maka namanya apa? Diberikan rosem mim alif hamzah ta untuk membedakan tulisannya mi'ah. Oke? Ya, next time nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, ini adalah apa pembahasan rosem. Ya, pembahasan apa? Rosem. Ini nggak ada nih, antum cari di mana, Google juga nggak ada. Ada nggak di Google? Ya, kecuali yang belajar rosem. Makanya nggak apa-apa. Ya, nanti suatu waktu teman-teman villa, ya tolong ini dipelajari betul-betul. Ya, nggak apa-apa. Berarti buat jadi apa? Buat jadi ilmu bahwa oh ada pembahasan yang menuliskan ini gitu ya. Misalkan kayak hamzah, asalnya apa hamzah itu? Hamzah itu asalnya apa hamzah? Hah? Cepet lagi, gampang banget, gampang itu. Hamzah asalnya apa hamzah? Eh, apa? Kan, hamzah itu kepala huruf ain. Ya, hamzah itu adalah kepala huruf ain, asal muasalnya. Atau misalkan kenapa hamzah wasol, kenapa hamzah wasol ditandain dengan kayak pita gitu? Kepala sod, betul. Ya, kan? Ya kepala sod, ya kepala huruf sod. Gitu, itu namanya ilmu rosem. Ya, dan ini penting ya. Mungkin nggak semua orang mempelajarinya, tapi kita bisa mengetahui dari banyaknya orang-orang yang tahu itu cukup penting. Oke, ya, itu adalah ilmu rosem. Karena kita fokuskan pada tajwid, insya Allah kita masuk pada pembahasan tajwid berikutnya yaitu babul hamzil wasli. Babu hamzil wasli. Bab hamzah wasal. Jadi hari ini selesainya insya Allah. Ini mah selesai ini hari ini harusnya, cuma ceritain lah buat minggu depan biar ada pembahasan. Baik. Babu hamzil wasli. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم apa tuh? واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. Taib. Hamzah wasal. Dalam pembahasan tajwid, hamzah itu ada dua. Ya, yang pertama hamzatul wasli. Yang kedua hamzatul qat'i. Al-qat'i al-wasli.
hamzah wasal dan hamzah qata'. Perhatikan dulu hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang dibaca baik ketika memulai atau disambungkan. Ciri-cirinya adalah ditandai dengan kepala huruf apa? Ain atau seperti ini. Ya, ditandai dengan kepala huruf ain. Oke. Contohnya misalkan as-sama, ya, as-sama'u. Perhatikan mana hamzah qat'i ini? Ini adalah apa? Mana hamzah qat'inya? U. Ya, U ini adalah hamzah qat'i. Yakni mau dia dimulai atau diwasalkan tetap akan dibaca U. Atau misalkan contohnya apa? Apa kira-kira? Yang hamzah wasal, hamzah qat'i. Setelah di akhir, di depan ada nggak? Hah? Ardu. Ya, ardun. Ya, ardun. Perhatikan, ardun. Di awal tetap dibaca A. Mau disambung fil ardi. Ya, mau disambung pun tetap dibaca A. Ya, disambung tetap dibaca A. Itu adalah hamzah qat'i. Ya, itu hamzah apa? Qat'i. Kemudian kalau hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca ketika memulai. Ya, tidak ketika apa? Diwasal. Ditandai dengan kepala huruf apa? Qad. Jadi kalau mau nggak bingung, alif hamzah itu ini hamzah qat'i, ini hamzah wasal. Ya, hamzah qat'i, ini hamzah wasal. Nah, yang jadi permasalahan adalah contohnya misalkan pada kata irji'i. Nah, seperti ini. Bahkan banyak orang yang juga keliru, apalagi mungkin masih baru belajar. Hamzah wasal ini gimana cara bacanya? Ada yang baca urji'i, ada yang baca arji'i, ya, ada yang baca irji'i. Nah, gimana kira-kira cara membacanya? Ada yang punya rumus cara bacanya? Dulu kalau belajar apa? Ikhwan mungkin? Apa?
Bibu, biasanya bibu nih. Ada rumusnya bibu. Apa? UUIA. UUIA. AU, AI, IA, UU. IA, UI itu rumus Hamzah wasal berapa ya? Ya, IA, UI, bener rumus Hamzah wasal. Biba, bubu, bibi, tapi nggak masuk. Apa IA, UI itu apa? Ah, kalau ah, ah, rebutan kasro. Bisa, tapi kurang. Misalkan contohnya eh, apa? Nih, nih, bacanya apa berarti? Gimana sih? Menyalahi rumus? Lah, tiba-tiba ada pengecualian ini. Udah kayak sales, ya. Udah kayak sales, pas sudah beli. Oh, ibu soal gak dapat diskon. Jadi apa? Apa? Oke, siap. Baik. Ini kita bahas pelan-pelan dan lebih terperinci. Hamzah wasol itu terjadi pada dua kondisi. Pertama, dalam kondisi fi'il, fi'lun, atau bisa disebut dengan kata kerja. Pokoknya semua yang kata kerja itu adalah fi'lun. Yang kedua, kondisi ismun. Apa itu ismun? Benda atau nama orang. Ya, atau benda atau nama. Kita jembrengin dulu ke si fi'il. Bagaimana cara melihat si fi'il? Nah, fi'il ini adalah betul. Lihat huruf ketiganya. Ketiganya. Ya, rumusnya adalah jika huruf ketiganya, misalkan ya, huruf ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Jika huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka huruf hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, ulangi lagi. Jika huruf ketiganya dhammah, maka dia baca dhammah. Jika huruf pertamanya apa? Jika huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka dia dibaca kasroh. Itu rumusnya. Contohnya, misalkan apa? Tadi, misalkan uqtulu, uqtulu. Nah, ini hamzah wasal. Ya, uqtulu. Perhatikan. Bacanya fathah, kasroh, dhamma ini. Bacanya fathah, kasroh atau dhamma? Kenapa dhamma? Nah, karena huruf ketiganya berharokat dhamma. Atau misalkan ya irkab, irkab. Maka dibacanya apa? Fathah, kasroh atau dhamma?
Hamzah wasal dibaca fathah, kasrah atau dhamma? Kenapa kasrah? Karena huruf ketiganya berharakat fathah. Paham tuh? Itu dibuka tuh. Warungnya dibuka warung. Ulang ya. Jika huruf ketiganya dhamma, maka dibaca dhamma. Jika huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka dia dibaca baca kasrah. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, isim atau kata benda atau nama. Kita jembrengin dulu. Isim terbagi menjadi dua. Satu, ada alnya, diawali oleh alif lam. Dua, nggak ada alnya. Ya, satu ada alnya, dua nggak ada alnya. Jika diawali oleh alif lam, maka fathah. Jika nggak ada alif lamnya, maka kasroh. Silakan dicatat. Catat Andi, benar? Hah? Catat. Ya. Biar tahun depan jadi mentor. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi. Hamzah wasal terbagi menjadi dua kondisi. Satu dalam kondisi fi'il. Yang kedua dalam kondisi isim. Fi'il adalah kata kerja, isim adalah apa? Kata benda atau nama sesuatu ya. Nah, dalam fi'il ya, dalam fi'il maka dia rumusnya adalah melihat huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah. Jika huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka dibaca kasrah. Dalilnya wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana salithun minal fi'li yudham waqsirhu halal kasri wal fathi. Itu dalilnya. Ya. Kemudian dalam kondisi isim atau kata benda atau kata atau nama atau sifat ya, maka dilihat dari kondisinya. Kondisinya ada dua. Satu, ada alif lamnya. Dua, ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, maka dibaca apa? Fathah. Contohnya alhamdu, ar-rahmanu, ar-rahimu. Apa lagi? Hah? Ya, al-fajr dan al yang lain. Ya, alladzina, alladzi itu adalah hamzah wasal yang diawali oleh alif lam.
hamzah wasal isim yang diawali oleh alif lam. Yang kedua adalah hamzah wasal isim yang tidak diawali oleh alif lam, yaitu ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jenis kata, yaitu ibnun, ibnatun, imru'un, isnain, imra'atun, ismun, isnatain. Ya, ibnin, ibnatin, imri'in, isnaini, imra'atin, ismin, isnatain. 7 saja. Seperti itu. Paham? Maka contoh kayak misalkan ihdina. Kenapa ihdina siratal mustaqim? Ihdina kenapa dia pakai kasrah? Karena huruf ketiganya kasrah. Dan kita ketahui dia fi'il, itu apa artinya? Tunjukilah. Tunjukilah kan perintah. Ya, kata kerja. Ya, paham? Atau contohnya misalkan ya tadi, ya, uktulu. Nah, kalau yang lain ada apa kira-kira? Misalkan coba di halaman pertama surah Al-Baqarah. Apa aja hamzah, mana hamzah wasal di sana? Pada kata apa? Kata apa? Hah? Al-kitabu. Hamzah wasal dulu, hamzah wasal. Halaman pertama surah. Halaman pertama surah Al-Baqarah mana? Ayat 1-5. Apa? Alladzina ayat berapa? Ayat 1 dulu, ayat 1. Ada ayat 1? Enggak ada. Ayat 2. Al-kitab. Ayat 3. Alladzina. Terus apa? Al-ghaib dulu itu. Al-ghaib bukan dibaca itu dia. Hamzah wasal kan? Ya kan? Nah, itu hamzah wasalnya itu hamzah wasal apa? Isim apa fi'il? Isim. Diawali oleh alif. Nah, maka dibacanya al-ghaib fathah. Terus as-salata, terus alladzina, terus apa? Al-akhirati, ya. Apa? Alnya, al. Itu beda, bukan alnya itu. Hamzah wasal kan alnya. Bukan akhirahnya, alnya. Itu hamzah wasal. Terus apa lagi? Al-muflihun. Gitu, ya. Nah, paham sampai sini? Jadi kenapa irji'i dibaca i? Karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Ya, karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Baik. Nah, pertanyaan nih.
Bukan surah Al-Ahqaf. Hamzah, cari hamzah wasal fi'il. Hah? Apa? Ayat 4, betul. Ada hamzah wasal di situ? Ayat 4, silakan. Ustazah nemu? Ikhwan nemu, ikhwan? Nah, yang setelah as-samawat ya. Nah itu i'tuni. I'tuni apa? I'tuni. Itu kan huruf ketiganya dhamma. Berarti harusnya kalau rumusnya rumusnya apa? Tadi kan rumusnya apa? Kalau dhamma dibaca dhamma. Nah ini huruf ketiganya dhamma. Bacanya apa? Hah? Namanya Ngirandi. Jam bingung tuh, kasihan pegangin. Pegangan jam kalau bingung jam. Apa? Uktuni. Hah? Khusus. Oke. 200.000. Jelasin kenapa dia khusus. Nih 200.000 dari Andi, uangnya dari Andi bagiin ke Andi. Ayo, angkat tangan terus maju. So, maju, tuh. Gak apa-apa lah. Sebenarnya dia fi'il amar ya. Ataya yu'ti di bab Ataya yu'ti, ya. Ataya yu'tiyu. Kamu gitu, film apa? Ata. Atayu'ti, atayati, ya atayati. Betul. Atayati. yaitu pokoknya itu. Jadi kalau cara bikin fi'il amar pertama dihilangkan hamzah. Dia kan fi'il amar kan
dia dihilangkan huruf ya, itu diletakkan hamzah terus dibaca ayu. Jadi karena dia timbangan di jadi apa? Jamak mudzakkar mufassal. Artinya kamu bersolak kamu kepadaku. Dia ayu nih sebenarnya gini dan ayu nih. Ayu. Ya, terus Bagian itu nih ya ini ya wow itu termasuk huruf hilang. iya. Jadi karena dia huruf hilang huruf sakit dia bisa menggubah tadi silakan harapannya. Bertemu dua huruf yang sakit dalam satu kalimat nggak boleh Zat. Jadi dihilangkan salah satu. Kalau kita hilangkan wow hilang tanda jamaknya. Jadi kita hilangkan ya. Ini nggak tahu benar. Bukti terhilangnya. Nah ini kalau apa? Apabila wow setelahnya, apabila setelah huruf itu wow sukun, maka sebelumnya doma. Kalau sebelumnya kasrah, maka ya. Ini karena dia wow tapi doma. Jadi sebenarnya karena ini tadi kasrah, ya kan? Hati kan? Kami menandakan ini sudah hilang, maka kita berikan kasrah. Menurut Anda seperti sosiologi. Sosiologi. Itu nih. Terus mana ada hamzah? Gak ada hamzah kasro ketemu setelahnya hamzah terus tulisannya pakai alif, nggak ada. Ente tahu kaidah penulisan Arab gak kalau sebelumnya kasroh setelahnya hamzahnya pakai apa badannya? Iya gantilah. Gimana ya? Aduh. Iya gitu ya. Tuh. Ya, jadi lah. Dan yang lain memuklis kan, ada yang memuklis. Apa? Kepala yang penting berarti dulu. Yang betul siap. Ini 80%. Gocap. 50.000. Mana Ustaz Farhan apa? Ustaz. Kasih 50.000 nih Ustaz. Bentar, ya. Terminta ya. Nggak usah jadi beras sebenarnya. Nih, perhatiin. Salah ente Sul. Dari awal tuh udah salah. Bahasa Arab itu ata, ya'ti. Terus fi'il amrnya apa? Ikti bukan akti, Pak. Ya. Ya. Kalau akti itu dia nggak nyambung. Kan ata, ya'ti, ikti gitu fi'ilnya. Ya. Makanya namanya fa'ala kan gitu kan if'il salah gitu wazannya. Ya. Ini kalau ngajar ke Bunca langsung gini Bu ya. Mohon maaf ya. Ya, soalnya dia ngerti gitu ya. Jadi ata yakti ikti. Makanya dia hamzah kasrohnya tetap kasroh, nggak berubah gara-gara antum melihat huruf ketiganya terus antum berubah gitu. Jadi ata yakti ikti. Soh betul. Ikti. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bawakan mereka oleh kalian ya, bawakan oleh kalian kepadaku. Maka bahasanya iktiyuni. Ya, bahasa Arabnya apa? Iktiyuni. Nah, tadi betul. Dua illah gak akan pernah bisa bersatu. Ya, maka ya-nya yang dihilangkan. Ya, ya-nya yang dihilangkan, maka berubah menjadi apa? Kan ya-nya dihilangkan. Ya, maka berubah menjadi itu, dhammahnya pindah ke itu agar wawunya jadi berfungsi. Berarti biar apa? Ketika wawunya biar berfungsi, maka
dhammahnya pindah ke si huruf ta. Berarti apa? Jadi i'tuni. Itulah yang membuat jadi tulisannya adalah i'tuni. Gitu ya. Paham? Nah, tapi kalau kita mulai dari kata i'tuni, maka bacanya adalah apa? Ituni. Pertanyaannya, kenapa ituni? Minggu depan ya, cari tahu ya, cari tahu ya. Oke, ya. Ini ada teka-teki silang. Kan tadi udah dapet nih, kenapa dari ini tulisannya ituni, kenapa nggak uktuni? Oh, ternyata aslinya adalah karena apa? Atayati i'tiyuni, kan gitu. Ya, i'tiyuni. Secara kaidah bener nggak i'tiyuni? Huruf ketiganya kasroh kan, i'ti. Berarti hamzahnya dibaca i, betul. Secara kaidah betul. Sehingga merubah tadi ya huruf ilat itu ada 3, alif, waw, ya. Jadi alif, waw, ya ini selain satu pelajaran dia jadi huruf ilat, satu pelajaran dia jadi huruf mad. Ya tergantung kondisi memang dia bisa. Ya, nah huruf ilat dihapuskan menjadi 1, ya. Ketika dia 2 jadi 1, dihapuskan huruf ya-nya, maka berubah menjadi i'tuni. Nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kalau kita mulai dari kata i'tuni, bacanya adalah bukan i'tuni tapi ituni. Nah, itu silakan dibuat PR untuk minggu depan. Ada duitnya? Nggak ada. Ada. Ntar kita buat hadiah di akhir. Yang menemukan jawabannya. Ya, yang menemukan jawaban. Paham? Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada bingung ya? Ini namanya belajar bahasa Arab. Silakan. Mumpung masih ada waktu. Nah, saya jawab aja lah. Kenapa itu nih? Jawabannya adalah halaman 141. Ya, sebenarnya kalau antum membaca dulu, itu semua udah ditulis namanya jawabannya. Ya, ngapain ini? Ya. Perhatikan, ketika apabila ada 2 hamzah beriringan, dan di mana huruf pertamanya berharokat dan huruf keduanya sukun, maka hamzah yang kedua diganti menjadi alif. Ya, jadi alif kalau fathah, diganti ya kalau kasrah, diganti waw kalau dhammah. Maka di sini itu nih berubah menjadi itu nih dikarenakan apa? Dikarenakan huruf apa? Hamzah yang kedua berubah menjadi huruf mad sesuai dengan kaidah penulisan atau bacaan bahasa Arab. Seperti itu. Ini kalau buat konten Instagram laku nih. Ini. Kenapa itiyuni dibaca itu nih dibaca itiyuni? Lihat jawabannya di bawah gitu. Gitu. Terkonten itu konten lah. Eteras Quran dengan konten tajwid nih. Bahasa center udah bahasa Arab. Gitu ya. Paham tuh? Ya, tapi udah gak usah dipikirin itu nih. Ya, dia cuma satu. Cuman satu doang. Yang kayak begini. Sisanya yang lain insya Allah ngikutin rumus sudah aman. Ingat ya tadi hamzah wasol 2, fi'il sama isim. Fi'il terbagi menjadi bagaimana cara baca 2, yaitu kalau huruf ketiganya dhammah maka dibacanya dhammah, kalau huruf ketiganya kasrah dan fathah maka dibacanya
kasroh. Taib itu satu. Yang kedua apa? Isim itu ketika ada alif lam dan tidak ada alif lam. Kalau ada alif lamnya maka menjadi fathah. Kalau tidak ada alif lam dibaca kasroh. Hurufnya apa? Katanya ada 7 dalam Al-Quran, yaitu ibnin, ibnatin, imriin, isnaini, imratin, ismin, isnataini. Gitu. Ya, itu 7-7-nya. Sekali lagi, ya, sebelum jauh, silakan kalau mau ada yang ditanyakan untuk semua materinya, semua materinya. Insyaallah minggu depan adalah bab ma'rifatil bab al-waqfi ala awakhiril kalim. Waqaf pada akhir kata. Nanti ada waqaf raum, ada waqaf ibdal, ada waqaf ismam, ada waqaf sukun mahak. Nah, yang selama ini kita baca baru pasti, ini saya pasti 100% saya yakin kita bacanya sukun mahat. Sukun mahat itu pokoknya kalau waqaf kita sukun gitu kan. Kan gitu kan? Nah, ternyata dalam pembahasan tajwid ada 5 cara. Itu nanti apa aja kita bertemu di episode berikutnya. Paham semua ya? Aman semua ya? Kayaknya muka-muka siap munakosah semua nih kayaknya nih, ya. Muka-muka. Ingat ya, saya jangan sampai antum kelihatan grogi di depan saya. Ya, apalagi panik. Karena saya suka yang orang panik, ya. Bahagia saya kalau melihat ada orang ditanya panik itu saya bahagia, ya. Ya, apalagi belibet bahasanya itu saya bahagia karena dia bisa diserang dari berbagai arah. Ya. Tapi kalau diserangnya tuh lemah gitu, jadi seru aja gitu. Tapi kalau misalkan diserangnya kuat, nah ini perlu apa namanya, perlu pertanyaan-pertanyaan yang ini, ya, nah, perlu pertanyaan-pertanyaan yang apa, yang menjebak. Hati-hati, pertanyaan-pertanyaan menjebak di matan. Saya berikan contoh. Biasanya pertanyaan menjebaknya adalah cari atau bacakan bacakan bait yang ada kata ya. Di bait nomor berapa? Coba mumpung nanti masih bisa buka buku, cari. Bait berapa? 35? 25, apa ya baitnya? Itu yaun. Ini saya nyari ya. Dengerin. Ya. Bukan yaun tapi ya. 81 apa? Itu Yasin. Ngaco Asep. 93. Bisa, boleh. 13, betul. 13 ya. Ya sendiri, ya gitu. Atau misalkan contohnya, maaf tuh gampang. Di mana baitnya al-ada. Apa? 60? 63 apa? Oke, satu. Apa lagi?
Apa? Bait nomor berapa itu? Al-Adai itu. Ada I-nya. Nggak nyambung, awas. Ya. Terus misalkan lagi. Di mana ada bait yang berbunyi Sif. Berapa? 86. Mana lagi? Allah, Allah. Kasep. Ya. Oke, gitu ya. Itu. Jadi beda. Atau misalkan biasanya pertanyaannya gini. Sebutkan bait nomor 7 misalkan. Tapi kalimat terakhir per setengah baitnya. Nomor 7, bait nomor 7. Kalimat terakhir per setengah baitnya. 7 apa baitnya? Muharrir tajwidi. Berarti kalimat terakhirnya apa? Al-Mawaqif. Kalimat terakhir dari setengah baitnya. Kalimat terakhir dari setengah baitnya. Ya, setengah baitnya. Al-Mawaqif. Gitu ya. Paham ya? Atau kadang-kadang ini biasanya suka ada kejebak di sini nih, di bab makhraj. Itu pada kata carikan huruf di mana bait apa di bait berapa huruf ta. Berapa? Berapa? 11. 16. Betul, 16 ya. Awas. Kadang-kadang kalau lagi panik, watai unsa langsung watai unsa langsung watai unsa. Awas. Makanya saya bahagia sekali ngeliat orang panik. Ekspresinya tuh membahagiakan gitu ya. Jadi itu bukan psikopat ya, tapi ini lebih ke wah dia nggak belajar nih gitu ya. Pokoknya kalau muka orang nggak belajar kelihatan lah gitu ya. Awas baik-baik gitu ya gitu. Itu kalau di ujian munaqasyah, di ujian tulis itu nanti ada teka-teki silang, ada TTS-nya, ya itu ada TTS-nya. Awas, beda huruf, beda maksud sama panitia. Ntar juga itu berarti sangat mempengaruhi bagaimana penilaian. Gitu ya, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu fillah azanallahu wa iyakum. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan hafalan matannya. Jangan malas-malas, ya. Jangan merasa nggak bisa duluan. Punya mentalnya harus mental usaha dulu. Ya, orang tawakal tuh usaha dulu. Nih, tawakal aja lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kagak, tawakal aja. Nah, gimana? Ingat harus ada ikhtiar baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Duit, itu bukan lo dorong duit. Doa, dosa usaha ya. Doa, usaha, ikhtiar baru tawakal. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi antum jangan main langsung tawakal duluan, nggak ada ceritanya seperti itu. Itu saja, kita tutup. Nanti setelah ini silakan mentoring dengan mentoring masing-masing. Tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.